استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbullah rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Pujian tidak henti-hentinya kita memuji kehadirat Allah terhadap taufik dan inayahnya sehingga Allah masih memudahkan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membicarakan bagaimana ashabul ukhdud, yang mana mereka jumlahnya sekitar 20.000 orang yang dibakar oleh Zunuwas, yang mana pada waktu itu sebagai raja di Yaman. Dan kita sudah menjelaskan bahwasanya dari 20.000 orang itu ternyata ada satu orang yang selamat, namanya Daus Zi Sa'laban. Orang ini, Daus Zi Sa'laban ini, dia menyeberang dari Yaman menuju daerah Syam dan bertemu dengan Raja Romawi. Kemudian Raja Romawi akan menyerang Yaman begitu jauh. Tapi ada kerajaan dari orang-orang Nasrani yang dekat pada waktu itu adalah Raja Najasyi. Sehingga Daus Zi Sa'laban ini pun datang atas perintah Raja Romawi ini ke daerah Afrika dan ketemu dengan Raja Najasyi. Nah, dari sinilah awalnya bagaimana Daus Zi Sa'laban ini menceritakan bagaimana orang-orang Nasrani yang bakar oleh Raja Zunuwas ini. Akhirnya dari situlah Raja Najasyi ini mengutus pasukan, yang mana pasukannya begitu besar pada waktu itu, yang mana yang dipimpin oleh dua tokoh. Yang pertama pimpinannya namanya Iryad, yang kedua namanya Abraha. Dan kita sudah menjelaskan siapa Iryad, siapa Abraha. Akhir kisah dari pembahasan kita, ternyata pasukannya Iryad ini menang. Sehingga apa? Sehingga dialah yang dinobatkan menjadi raja Yaman pada waktu itu. Tapi Iryad ini tidak seperti Abraha. Iryad ini tidak seperti siapa? Abraha. Iryad ini orangnya zalim. Orangnya zalim, bukan zalim pada penduduk Yaman saja, tapi ternyata zalim kepada siapa? Kepada prajurit-prajuritnya dari negaranya juga dizalimin oleh Iryad ini. Sehingga Abraha pun tidak suka dengan Iryad. Dan ternyata banyak dari pasukan-pasukan Afrika pada waktu itu, Najasyi, yang tidak suka dengan apa? Dengan Iryad ini. Akhirnya mereka pun melobi Abraha untuk apa? Untuk membunuh Iryad. Akhirnya terjadi pada waktu itu dua kubu. Terjadi dua kubu antara Abraha dengan Iryad ini. Kemudian kata Abraha, wahai Iryad, kalau seandainya terjadi peperangan di antara kita, pasukan Najasyi ini, pasukan Afrika ini terjadi peperangan, maka apa? Kita akan apa? Akan lemah dan
orang-orang Yaman ini akan mengambil alih lagi, apa? Yaman ini. Bagaimana kalau seandainya kita duel antara siapa? Antara saya dengan kamu, kata Abraha. Abraha diceritakan bahwasanya Abraha ini orangnya tidak terlalu kuat, dan orangnya ini Abraha ini selain dia tidak terlalu tinggi, beda dengan Iryad. Iryad ini termasuk orangnya kuat, kemudian termasuk orangnya tinggi, Iryad ini. Dan Iryad tahu kelemahannya Abraha karena dia apa? Termasuk ya yang lemah orangnya. Akhirnya terjadilah duel. Ketika terjadi duel, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Iryad sempat apa? Menebas hidungnya Abraha. Sehingga Abraha itu hidungnya langsung kepotong. Makanya orang Arab menyebutkan Abraha ini Abraha al-Asram. Apa itu Abraha al-Asram? Abraha yang apa? Yang hilang hidungnya. Dia terkenal bahwa apa? Hilang hidungnya Abraha ini. Apa yang terjadi setelah itu? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Abraha ketika apa? Terkena hidungnya terpotong, dia terjatuh. Nah, ketika terjatuh tadi, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan dia untuk menusuk siapa? Iryad. Karena Iryad merasa bahwasanya dia sudah menang. Dia merasa sudah menang, kemudian apa? Pasukannya meluk-luk, pasukannya apa? Iryad ini. Dari situlah Abraha dia sempat mengambil pedangnya, kemudian di waktu yang lengah tadi itu Iryad pun bisa ditusuk ya oleh siapa? Oleh Abraha, sehingga apa? Matilah Iryad. Sekarang yang jadi problemnya sekarang ini, siapa yang akan mengganti Iryad? Otomatis yang akan mengganti Iryad adalah wakilnya. Siapa tadi wakilnya? Abraha. Dia yang akan mengganti. Akhirnya Abraha ini pun dinobatkan menjadi apa? Menjadi Raja Yaman. Walaupun dia adalah masih gubernur siapa? Gubernur ya, gubernur Raja Najasyi. Ya. Tapi yang jadi permasalahan, kabar ini Bapak-bapak, kabar ini bahwasanya Iryad terbunuh sebagai pimpinan, sebagai gubernur yang ada di Yaman, terdengarlah oleh Raja Najasyi. Terdengar oleh apa? Raja Najasyi. Raja Najasyi pun marah. Saking marahnya Raja Najasyi ini, dia katakan dia bersumpah akan menginjakkan kakinya ke tanah Yaman. Kemudian akan apa? Akan bertemu dengan Abraha, kemudian akan menghukum Abraha dengan cara apa? Dengan cara digundul rambutnya. Ya, digundul apa? Rambutnya. Ternyata kabar ini Bapak-bapak yang taala, Abraha mendapatkan kabar bahwasanya apa? Raja Najasyi akan datang ke Yaman, dan dia tahu bahwasanya Najasyi ini termasuk apa? Termasuk raja Afrika yang begitu kuat. Dan kita sudah tahu bahwasanya kerajaan ya, kekuasaan yang paling apa? Paling ya, kuat pada waktu itu ada 3. Pertama Persia, pertama Persia, kedua Romawi, ketiga apa? Najasyi ini, dia daerah Afrika. Ini yang paling kuat Bapak-bapak, yang 3 ini. Nah, kata Abraha, nggak mungkin dia bisa lawan Najasyi. Nggak mungkin dia bisa lawan Najasyi. Dan dia dengar kabar bahwasanya Raja Najasyi itu akan datang, kemudian akan menginjakkan kakinya ke tanah Yaman, kemudian akan menghukum Abraha dengan cara apa? Dengan cara dicukur rambutnya. Abraha ini orangnya cerdik. Apa yang dilakukan oleh Abraha? Abraha ternyata dia ya mengirim sebuah peti. Isi petinya itu Bapak-bapak, isi petinya dia isi tanah Yaman. Dia isi tanah Yaman. Kemudian dia cukur rambutnya. Kemudian rambutnya yang sudah dicukur tadi ditaruh di peti itu. Ya. Kemudian dia nulis surat.
kepada siapa? Raja Najasyi. Wahai Raja Najasyi, ya, diceritakan kisahnya bagaimana Iryad itu seperti ini sehingga apa? Terjadi pembunuhan, ya. Kemudian aku tetap menjadi apa? Menjadi gubernur di Yaman dan tetap apa? Tetap Anda yang berkuasa terhadap kami. Itu yang ditulis oleh siapa? Oleh Abraha. Dan di situ dia ditulis, Anda katanya akan datang ke Yaman untuk menginjak tanah Yaman. Ini saya sudah kirim tanah Yaman. Kemudian Anda akan mencukur rambut saya sudah cukur rambut saya. Dan sekarang kalau mau injak saja itu, ya, tanda apa? Tanda bahwasanya saya betul-betul taat dengan Anda. Dari situ Bapak-bapak, ya, Raja Najasyi ketika membaca itu, ya, dia kan bersumpah tadi pingin apa, Pak? Pingin nginjak tanah Yaman, sudah dibawain tanah Yaman, ya. Kemudian pingin nyukur siapa? Pingin nyukur Abraha, ini ada rambutnya Abraha sudah dicukur. Berarti kata Abraha, ternyata kata Raja Najasyi, berarti Abraha ini sudah apa? Taat dia, nggak perlu saya datang-datang capek-capek apa? Capek-capek datang ke Yaman. Toh dia apa namanya itu taat sama saya, sudah selesai. Akhirnya apa? Gara-gara itu Bapak-bapak, Raja Najasyi tidak jadi ke Yaman. Tapi yang berkuasa di Yaman pada waktu itu siapa jadinya? Abraha. Abraha ini masih takut. Jangan-jangan Raja Najasyi ini tiba-tiba datang dengan pasukannya yang besar. Kalau datang dengan pasukan yang besar, maka kami akan diperangi. Apa yang dilakukan oleh apa namanya itu Abraha pada waktu itu? Abraha membangun gereja di Yaman, namanya gereja Kules, gereja yang besar. Tujuannya apa Bapak-bapak? Tujuannya untuk menyenangi Raja Najasyi, ya. Dan gereja ini Bapak Pendengar Ta'ala, semua orang yang ada di Yaman, kemudian orang-orang Arab yang ada di daerah Jazirah Arab, semua harus datang ke gereja ini. Itu tujuannya siapa? Abraha. Dan ternyata gereja Kules itu Bapak-bapak sampai sekarang masih ada. Kalau Bapak-bapak datang ke Yaman, ada namanya daerah Son'a. Itu ada Babul Yaman. Itu kalau di dalam Pak, di dalam itu ada bekas, ya, memang udah hancur. Itu ada bekas gereja dulu katanya dibangun apa namanya itu oleh siapa? Oleh Abraha, dan sekarang dijadikan tempat sampah oleh mereka. Iya, kalau buang sampah di situ, Pak. Ini dulu katanya apa? Gereja Kulesnya siapa? Gereja Kulesnya, ya, Abraha. Dan pernah saya ke sana ngelihat memang tempat sampah, Bapak. Ya. Baik, kita masuk ke pembahasan kita. Ternyata Abraha ini bangun gereja dan menyuruh seluruh apa namanya itu, seluruh orang-orang Arab itu datang ke sana. Ya, kemudian tiba-tiba ada kelompok di daerah Mekah. Kelompok di daerah Mekah, dia menamakan dirinya Ahlun Nasi. Ahlun Nasi, Pak. Ahlun Nasi ini dia punya kejelekan, punya kebaikan. Kejelekannya itu, Pak, kejelekannya itu suka ngerubah bulan-bulan haram. Suka ngerubah bulan-bulan haram. Ada berapa bulan haram, Pak? Ada 4 bulan haram. Nah, di 4 bulan haram ini, Ahlun Nasi ini Bapak-bapak, ya, itu biasanya Ahlun Nasi ini dia suka ngerubah apa? Bulan. Karena orang Arab dulu, mereka itu enggak akan hidup kecuali dengan perang. Mereka hidup itu dengan apa? Dengan perang. Nah, Ahlun Nasi ini tujuannya apa? Bulan haram kan enggak boleh perang. Nah, pas giliran mereka sudah apa? Pacaklik, enggak ada apa? Nggak ada makanan, nggak ada apa, ya, otomatis dia harus apa, Pak? Harus perang. Iya, nindas apa? Tempat yang lain. Apa yang dilakukan Ahlun Nasi ini?
bulan haram itu dirubah supaya bisa apa? Supaya bisa perang. Ini ahlun nasi jeleknya nih. Makanya kan Allah SWT menyebutkan di dalam apa? Surat Al-Baqarah, innaman nasi ziyadatun fil kufur. Bahwasanya ahlun nasi ini menambah kekufuran. Maksudnya apa? Dilarang seseorang itu perang di bulan haram, dia ngerubah-ngerubah. Itu kerjaannya ahlun nasi. Tapi ahlun nasi ini bapak-bapak, selain dia itu ngerubah-ngerubah apa? Bulan haram, dia termasuk pecinta berat Ka'bah. Maksud kita sekarang ini ya, ada orang yang apa namanya itu betul-betul penjaga Ka'bah. Jadi kalau ada yang mau merusak Ka'bah, maka apa? Maka dia paling duluan. Ini ahlun nasi ini. Dan ternyata hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abraha ketika bangun Kules tadi, gereja Kules yang tinggi, yang besar tadi itu, apa kata orang-orang Arab? Wahai Abraha, orang-orang Arab itu banyak yang nggak mau datang ke gereja kamu. Kenapa? Karena mereka sudah punya rumah. Apa itu? Rumah tempat ibadah mereka, itu rumah Allah. Kata apa? Kata orang-orang Arab itu ngabarin ke siapa? Abraha. Abraha ini nggak tahu apakah ada rumah Allah atau tidak, dia nggak tahu. Namanya apa namanya itu seorang apa? Seorang yang Nasrani tapi tidak begitu dekat dengan agamanya. Apa yang terjadi setelah itu? Kata Abraha, ya, di mana itu dan apa namanya? Dibilang di sana ada di daerah yang namanya Mekah. Dan di situ ada Ka'bah, itu rumah Allah. Ka'bah dulu bapak-bapak, ya, Ka'bah dulu banyak yang nggak tahu. Kemudian Mekah itu, siapa yang tahu Mekah? Mekah itu bapak-bapak kecil. Antum lihat di apa namanya itu di peta, Mekah itu kecil. Kalau orang nyebutkan Persia, Romawi, Syam, orang apal. Ini Mekah ini daerah kecil, ya. Tapi orang-orang Arab itu banyak datang ke sana untuk apa? Berhaji pada waktu itu, mengagungkan yang namanya apa? Ka'bah ini. Akhirnya apa yang terjadi setelah itu bapak-bapak? Kata Abraha, ya, di mana tempatnya yang namanya Mekah itu? Kata orang-orang Arab, mereka mengatakan kami tidak tahu di mana tempatnya. Sengaja orang-orang Arab bilang nggak tahu. Karena kenapa? Abraha pingin menghancurkan Ka'bah. Saya pingin menghancurkan Ka'bah supaya orang-orang Arab itu datang ke Kules ini. Kalau banyak datang ke gereja Kules kan terdengar kabar oleh Najasyi, berarti apa? Berarti termasuk apa? Pujian bagi siapa? Abraha. Apa yang terjadi setelah itu bapak-bapak? Akhirnya Abraha pun, ya, Abraha pun diam saja dulu ini. Terdengarlah Abraha ini pingin menghancurkan Ka'bah. Terdengar oleh ahlun nasi ini pak, ya, dari grup ahlun nasi ini didengar. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ternyata mereka jauh-jauh datang dari Mekah menuju ke Yaman. Apa yang dilakukan? Ternyata apa? Buang hajat di apa? Ya, buang hajat di dekat gereja. Habis itu gereja Kulesnya itu pak ditaburin kotoran. Ini saking bencinya dia ini. Ini kan Abraha ini ditaburkan kotoran pak, dari ujung ke ujung dikaburkan kotoran. Ya, habis itu apa? Pulang ahlun nasi ini. Setelah apa? Setelah ngelakuin apa? Misinya. Apa yang terjadi setelah itu? Keesokan harinya didengar kabar bahwasanya apa? Ada yang naruh kotoran di gereja Kules. Oh ini penghinaan sekali, kata siapa? Abraha. Marah Abraha. Siapa ini? Mereka ahlun nasi. Siapa lagi itu ahlun nasi? Itu pecinta Ka'bah yang anda pingin hancurkan. Akhirnya dari situlah dia marah. Ya, ternyata hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pasukan Najasyi itu terkenal dengan pasukan gajahnya. Ya, pasukan apa? Gajahnya. Dan gajah pada waktu itu bapak-bapak, ya, gajah pada waktu itu biasanya gajah itu kan kalau jalan ada pimpinannya pak. Kalau pimpinan gajahnya itu duduk, yang lain ikut duduk. Kalau gajahnya jalan, ikut apa? Ikut jalan.
Nah, ternyata gajahnya ya orang-orang Najasyi ini itu adalah gajah perang, bisa nginjak, bisa nendang, dilatih seperti itu. Makanya kuda juga sama bapak-bapak. Kuda perang itu beda dengan kuda kita. Ya. Bapak-bapak yang punya kuda, enggak ada yang punya kuda di sini pak ya? Suatu saat punya kuda pak, masya Allah. Kuda Arab yang gede itu. Ya. Biasanya kalau kuda-kuda perang itu memang dilatih untuk apa? Nendang. Bahkan sengaja ditaruhkan apa? Ditaruhkan moncong tajam. Pernah ngeliat nggak pak? Kalau lagi apa namanya itu kalau ada film-film biasanya ya film-film dokumenter itu biasanya apa? Ada moncong di situ. Itu fungsinya untuk apa? Menyeruduk. Dan itu sudah dilatih. Begitu pula gajah-gajah yang apa? Gajah-gajah yang punya apa? Raja Najasyi ini. Ya pasukan apa? Pasukan Najasyi. Akhirnya apa? Abraha pun menyiapkan pasukan, pingin menghancurkan apa? Pingin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Abraha pun berangkat. Ketika berangkat Abraha, orang-orang Arab mereka tahu bahwasanya rumah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ka'bah. Mereka pingin apa namanya itu keluar untuk apa? Untuk menghadang Abraha. Mereka pingin keluar untuk menghadang Abraha, tapi nggak mampu karena mereka apa? Lemah. Ada satu suku pimpinannya namanya Zunafar. Namanya Zunafar. Pimpinannya ini. Ya, Zunafar ini ternyata Pak, dia pingin menghadang pasukannya Abraha, pingin dihadang Zunafar ini. Tapi pasukannya Zunafar ini pasukannya pasukan kecil. Akhirnya apa? Bisa dikalahkan dengan mudah oleh Abraha sehingga Zunafar ini ditawan. Kemudian ada juga dari suku Khaisum namanya. Dari suku Khaisum ya, namanya Nufel bin Habib Al-Khawmi. Nufel bin Habib Al-Khawmi. Ini Nufel ini juga seperti apa? Seperti Zunafar tadi ingin menghadang siapa? Menghadang laju pasukannya Abraha. Tapi ternyata hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pasukannya kecil, ditawan juga. Berarti yang ditawan Zunafar dengan siapa? Nufel ini yang ditawan. Sehingga apa? Dibawalah. Abraha pun nyuruh bertanya di mana Mekah. Orang pun nggak ada yang ngasih tahu. Akhirnya berjalan terus dan sampailah di daerah Taif. Taif itu kan sekitar 60 kilo Pak ya. 65 kilo dari apa? Dari Mekah. Dekat sekali Taif itu. Ya. Dan Taif ini Bapak-bapak, Masya Allah, siapa yang pernah ke Taif? Daerah Taif ini daerah pegunungan tapi dingin. Masya Allah. Dan kita nggak nemukan panas di apa namanya itu daerah Taif itu. Daerah Taif, Abha namanya itu, dingin-dingin tempatnya. Ya, suatu saat kalau umrah bapak-bapak, plus kita tambah ke mana? Ke Taif, bagus sekali Masya Allah kalau tambah ke sana itu Masya Allah. Dingin, enak tempatnya. Itu daerah Taif. Taif, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ternyata ketika di daerah Taif itu, ketemu dengan kepala suku Taif. Kepala suku Taif ini pun mengatakan kepada Abraha, kami tidak tahu di mana Mekah itu, karena dia masih mengagungkan yang namanya apa? Daerah haram itu, maksudnya mengagungkan Ka'bah itu. Dia nggak mau ngasih tahu. Tiba-tiba ada yang keluar dari daerah Taif, namanya Abu Rugel. Abu Rugel. Abu Rugel ini ternyata dialah yang datang ke Abraha dan mengatakan, wahai Abraha, saya akan tunjukkan di mana Ka'bah itu. Dia yang nunjukin Mbak, Abu Rugel. Makanya orang-orang Arab itu kalau ketemu kuburannya Abu Rugel itu pasti dilempar. Mereka itu. Dan kalau pengkhianat ya,
julukan pengkhianat menurut orang-orang Arab itu, ya. Makanya kalau ada yang nyebutin, oh kamu itu seperti Abu Rugel. Nah, itu tuh. Jangan sampai bangga. Ntar dibilang, woi Abu Rugel, kayak gitu tuh. Iya, ini bermasalah yang seperti ini. Iya. Nah, itu Abu Rugel ini Bapak-bapak, dia yang nunjukin siapa? Dia yang nunjukin Abraha ini. Untuk apa? Untuk nyampe ke Mekah. Singkat cerita bahwa pendermati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sampailah Abraha di Mekah. Namanya Abraha ini sudah sampai ke Mekah, dia nggak mau ketemu dengan siapa saja. Kemudian dia pingin menakut-nakuti suku-suku Arab yang ada di Mekah. Di antaranya apa? Semua binatang ternak mereka diambil. Semua binatang ternaknya diambil. Kambingnya, ontanya diambil semua, supaya suku-suku Arab itu nggak ada yang berani sama dia. Iya, ditahan oleh Abraha. Habis itu ternyata yang ditahan juga, ya, hewan peliharaannya adalah Abdul Muthalib, kepala suku. Kepala suku apa? Kepala suku Mekah pada waktu itu, namanya Abdul Muthalib. Bapak familiar ya siapa Abdul Muthalib itu ya? Tayyib. Dia punya sekitar 200 ekor onta. Itu yang ditahan oleh siapa? Oleh Abraha. Masya Allah, orang-orang dulu kaya-kaya Pak ya. Iya, 200 ekor onta. Kalau sekarang satu ekor onta 30 juta, 200 berapa tuh? Iya, hampir miliaran ya. Masya Allah, banyak sekali, berarti kaya-kaya orang dulu itu. Iya, termasuk apa? Abdul Muthalibin. Kemudian banyak orang yang mengadu ke Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, gimana nih jalan keluar ini? Ya, jalan keluar supaya apa? Supaya hewan ternak kita bisa apa? Bisa kita ambil lagi. Kata Abdul Muthalib, saya tidak punya relasi untuk sampai ke Abraha, dan Abraha nutup diri Pak. Nutup diri, nggak boleh ada tamu yang datang. Nggak boleh ada tamu yang datang. Apa? Kata Abdul Muthalib, ya, gimana kalau seandainya kita cari, ya, kita cari orang yang dekat dengan apa? Dengan Abraha. Ternyata apa? Ada suku Arab tadi, kepala suku Arab, namanya Nupel. Ingat Nupel itu siapa tadi? Yang ditawan. Nah, Nupel ini kebetulan namanya kepala suku kan apal nih. Antara Abdul Muthalib dengan Nupel ini apal nih. Dan ternyata Nupel ini, bahwa pendermati Allah SWT, Nupel ini didekatin oleh siapa? Oleh Abdul Muthalib. Iya, Nupelnya ada Abdul Muthalib. Ternyata Nupel ini, bahwa pendermati Allah Ta'ala, ngobrol sama siapa? Sama Abdul Muthalib. Wahai Nupel, kata Abdul Muthalib, gimana cara bisa ketemu dengan apa? Dengan Abraha ini, Raja Abraha ini. Kata Nupel, nggak ada jalan untuk bisa ketemu kecuali ketemu dengan satu orang yang mana apa? Dia, kebiasaan orang ini, orang yang terdekat dengan Abraha, dia biasanya megang tali, ya, tali apa? Tali gajah, ya, tali gajah. Dan gajah ini bapak-bapak, ternyata yang dipegang itu adalah pimpinan gajah. Dan pimpinan gajahnya ini warnanya berbeda dengan yang lainnya. Gajahnya ternyata ada gajah putih Pak. Ada yang pernah lihat gajah putih Pak ya? Di daerah mana itu? Thailand terkenal dengan gajah kan? Ya. Pernah kita lihat tuh ada gajah putih. Nah ternyata pada waktu itu ada gajah putih yang megang itu namanya Unes, yang megang itu. Yang megang gajah itu. Dan gajahnya juga ada namanya. Maaf ya kalau sama namanya ya. Namanya Mahmud. Iya, namanya saja, jangan masukin ke situ ya. Namanya. Itu ya, Unes ini dia yang megang Mahmud ini. Kalau
gajah yang putih ini dia turun, semua turun. Kalau jalan, semua jalan. Nah, pada waktu itu Bapak Pendengar Ta'ala, kata Nufel, coba kamu lebih Unes. Itu orang terdekat dengan siapa? Dengan Abraha. Akhirnya Abdul Muthalib pun ya ngelobi Unes. Unes pun ya terbuka dan difasilitasi oleh Unes, ketemu dengan Abraha. Kata Abraha, mana orangnya? Dia kepala suku. Akhirnya apa? Abraha pada waktu itu di tenda, nggak ada yang boleh masuk. Akhirnya apa? Akhirnya Abdul Muthalib pun sempat diundang ke situ. Dan terkenal Abdul Muthalib itu orangnya tinggi, ganteng, berwibawa. Abdul Muthalib ini, Pak, Masya Allah, ini terkenal Abdul Muthalib ini. Saking ganteng dan berwibawanya Abdul Muthalib ini, Bapak-bapak, saking ya berwibawanya, pas dia masuk dibukakan pintu pintu tendanya siapa? Abraha tadi. Pas dia masuk, ternyata Abraha yang lagi duduk di atas yang lagi duduk di atas kursi, langsung dia berdiri. Masya Allah, langsung dia berdiri menyambut Abdul Muthalib. Dan Masya Allah, ya, diceritakan bahwasanya Abraha itu enggak duduk di kursinya lagi, duduk bareng di tenda, ya, duduk bareng di bawah di tenda itu sendiri. Karena terkesima dengan Abdul Muthalib ini. Akhirnya pada waktu itu kata Abraha, wahai Abdul Muthalib, gerangan apa datang ke sini? Kata Abdul Muthalib, aku mewakili orang-orang Mekah dan orang-orang dari suku Mekah yang dekat di sini untuk mengambil hewan-hewan kami yang engkau tahan. Marah Abraha. Dikirain Abdul Muthalib ini datang supaya supaya jangan hancurin Ka'bah. Dikirain kayak gitu, Pak. Dikirain kayak gitu. Tapi ternyata kata Abraha, saya kira kamu datang ke sini supaya kamu meminta saya untuk tidak menghancurkan Ka'bah itu. Ternyata kamu datang cuma untuk minta minta hewan-hewanmu. Kemudian kata Abdul Muthalib, sesungguhnya ya, hewan-hewan yang engkau tawan itu adalah milik kami. Hewan-hewan yang engkau tawan itu adalah milik kami. Kami ingin mengambilnya. Tapi Ka'bah itu, ya, rumah itu ada yang punya, ada yang jaga itu. Ini sebenarnya kata para ulama isyarat. Namanya kadang-kadang Bapak-bapak? Kadang-kadang kita ya diberikan sinyal oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang orang enggak ngeh sinyal itu. Makanya ketika orang misalnya ketika memilih sesuatu, dia istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah biasanya datangkan sinyal. Ya, untuk kita ngeh atau tidak di situ tuh. Ternyata kata para ulama, kalau seandainya Abraha ketika dialog dengan Abdul Muthalib tadi itu, dia masuk ke akalnya dengan kata-kata tadi itu, dia nggak akan berani menyerang Ka'bah. Tapi ternyata dia nggak ngeh di situ. Kemudian kata Abraha, wahai Abdul Muthalib, ya, saya akan kembalikan seluruh hewan-hewan kalian, saya nggak butuh, kata Abraha. Tapi catatannya, seluruh penduduk Mekah keluar dari keluar dari Mekah seluruhnya. Akhirnya Bapak Pendengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Abraha memberikan ya, hewan-hewan ternak tadi. Kemudian Abdul Muthalib pun pulang, kemudian mengimbau ke seluruh penduduk Mekah keluar dari Mekah. Semua keluar dari Mekah, dan mereka berada di atas gunung. Dan tahu sendiri Bapak-bapak, Mekah itu ya dengan dengan gunung dikelilingi, betul enggak Pak?
dikelilingi. Makanya kalau kita mau melihat apa Ka'bah itu, Ka'bah kalau dari gua Hiro itu Pak ya, gua Hiro, kita kalau ada poncong kayak gitu ya, ada bisa kita lihat apa Ka'bah di situ tuh langsung. Iya, bukan nyaranin antum untuk naik ke gua Hiro, nggak ada sunnahnya. Iya, karena apa? Banyak orang yang naik ke situ ya terlalu tinggi, kadang jatuh orang, patah kayak gitu itu. Ya kalau mau naik juga nggak jadi masalah, tapi apa? Bukan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan. Mereka pada apa? Naik ke gunung semua. Ketika mereka sudah pada naik ke gunung semua, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Abraha pun siap-siap untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Siap-siap untuk menghancurkan Ka'bah. Tiba-tiba si Nupel tadi tiba-tiba lepas dari apa? Dari ikatan, ya, lepas dari ikatan. Tiba-tiba Nupel tadi itu lari, langsung ya memegang apa? Memegang talinya Mahmud. Oh, bukan tali Mahmud, ya. Talinya gajah. Gajah yang tadi itu, seraya dia mengatakan ubruk ya Mahmud, ubruk. Maksudnya apa? Duduk, tahan, ubruk katanya. Sambil ditarik. Iya. Pas sambil ditarik ternyata gajah yang putih ini karena ditarik, ya, dia pun apa? Duduk. Dan anehnya Bapak Penyenang Ta'ala, duduk nggak mau berdiri lagi. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya apa? Dipukul nggak mau berdiri. Dan biasanya gajah itu kalau enggan bukan dipukul sih, pakai apa? Ada itu ya, ada apa namanya alatnya itu. Iya. Itu pakai itu juga, itu pun nggak apa namanya itu nggak jalan. Tapi pas giliran disuruh balik, ya dia mau balik. Tapi kalau disuruh maju nggak mau maju. Dari situ Abraha minta supaya apa? Supaya gajah itu jalan. Dan ternyata ajibnya Bapak-bapak, kalau pimpinan gajahnya itu duduk, semua gajah yang ada semua itu, ribuan yang ada di situ semua duduk semua. Ini yang membuat pusing Abraha. Iya. Karena apa? Yang namanya gajah Pak ya, kalau pimpinannya apa? Duduk, semuanya ikut duduk. Pimpinannya maju, ikut maju semua. Nah ternyata ini duduk nggak mau apa-apa. Akhirnya dari situlah bahwa pendermat yang Ta'ala diusahakan oleh Abraha, ternyata tidak bisa. Tiba-tiba datanglah burung, ya, namanya burung apa? Ababil. Yang mana apa? Setiap burung tersebut membawa kerikil, ya. Tapi kerikil ini dari apa? Dari neraka, yang mana disebutkan dalam apa? Beberapa literatur bahwasanya apa? Kerikil tersebut Bapak-bapak, walaupun kecil, kalau jatuh ke kepala, ya, langsung hancur semua badannya. Sampai yang ada di situ juga hancur. Ya. Dan ternyata burung ababil itu disaksikan bahwa disaksikan oleh penduduk-penduduk Mekah. Sehingga apa? Semua pasukannya Abraha pada waktu itu semuanya hancur. Termasuk Abraha juga apa? Mati. Saking dahsyatnya kejadian itu, orang-orang Arab yang ada di Mekah, kemudian orang-orang Arab yang ada di luar Mekah, mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Saking mereka apa? Pingin momen itu apa? Sakral sekali Bapak-bapak. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab? Orang-orang Arab menjadikan tahun itu sebagai tahun apa? Tahun gajah. Saking sakralnya. Nah, dari situlah pada waktu itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Lahir. Kalau kita baca ayatnya panjang ya. Sudah habis waktunya? 5 menit lagi. Sampai 5 menit terus ya terakhir kita nih. Taib. Selesai Abraha mati,
semuanya mati ya pada waktu itu. Dan jangan tanya ya nupelnya di mana ya, terus siapa lagi ya, Zunaparnya di mana, itu nggak ada ceritanya ya. Yang jelas apa namanya itu, pasukannya Abraha apa semuanya mati. Ketika pasukannya Abraha semuanya mati, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Abraha ketika berangkat untuk mau menghancurkan Ka'bah itu ya, ternyata yang jadi pimpinan penggantinya untuk sementara di Yaman, makanya kita kembali ke Yaman dulu nih, selesaiin urusan Abraha ini dulu. Kembali ke Yaman, ternyata apa? Yang ganti pada waktu itu adalah anaknya, namanya Yaksum, anaknya. Itulah yang ganti siapa? Abraha. Ya, di apa? Jadi raja di Yaman. Kadang nggak mungkin dia ninggalkan apa? Yaman kemudian apa? Tanpa ada apa yang megang pemerintahannya di sana. Pasti akan apa? Ada jadi pemberontakan dan semisal dengan itu. Tapi ada yang apa? Ganti. Namanya Yaksum, yaitu apa? Anaknya Abraha. Nah, dari Yaksum ini ternyata Abraha itu punya cucu. Ketika Yaksum ini meninggal, ya, maka diganti oleh cucunya Abraha, namanya Masruh. Namanya Masruh. Banyak sekali nama-nama ini udah ya. Dari Maksum, cucu namanya siapa? Masruh. Taib. Masruh ini Bapak-bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika dia megang pemerintahan, ya, masih ingat orang yang berkuasa di Yaman yang pertama kali? Namanya siapa? Taban As'ad. Ya, yang pertama kali dulu. Dari Taban As'ad itu ada lagi namanya Rabi'ah bin Nasr. Masih ingat? Yang paling atas Rabi'ah bin Nasr, sampai ke bawah ada namanya Taban As'ad. Ya, masih ingat enggak? Aduh. Rabi'ah bin Nasr dulu pernah kita ceritakan. Rabi'ah bin Nasr ini pernah mimpi. Mimpinya apa? Akan hancur kerajaannya. Betul ya? Masih ingat? Akan hancur kerajaannya, akan apa namanya itu, hancur. Akhirnya apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh Rabi'ah bin Nasr. Anaknya banyak tadi itu dia kirim kemana-mana. Kirim kemana-mana. Karena waktu kita habis bawahnya ta'ala, udah azan ya. Ntar kita ceritakan bagaimana apa namanya itu ya, sampai selesai tentang apa namanya, tentang kisah Abraha ini. Kemudian bagaimana agama Nasrani itu ya masih berada di daerah Arab atau tidak, atau adakah ya agama yang lain yang masuk ke daerah Yaman atau di daerah Arab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.